Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus syiyam unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tasliman katsira, amma ba'du. Wa'lamu anna Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litu'milul 'iddatan wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan fadlu sya'ban ala syahri suhur kafaldi ala sairil anbiya wa fadlu ramadan ala sairi suhur kafaldillahi ta'ala ala ibadihi. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil baru habis sahur udah lemes. Payah dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepada kita dari mulai tadi malam kita tidur sampai kita terbangun tidur, bahkan nanti sampai kita tertidur kembali. Itu adalah naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita ini pada saat hari ini kita masih bisa menghirup udara Ramadan, maka bukan hanya manusia yang ikut gembira datangnya bulan Ramadan, bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semua bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya manusia yang masih hidup, tapi manusia yang sudah wafat pun bergembira atas datangnya Ramadan. Idza dakhala Ramadan, kata Nabi Muhammad SAW, apabila datang bulan Ramadan, ya, wa futihat abwabal jannah, maka kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selebar-lebarnya. Kenapa pintu dibuka dengan selebar-lebarnya? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan iman bagi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya dalam sehari penuh dengan ketakwaan. Kalau sudah berbicara takwa, berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan jannah, ya. Dan bagi orang yang sedang dalam keadaan berpuasa lalu umurnya dihabiskan oleh Allah, selesai wafat di muka bumi ini, maka surga sudah menantinya karena mati dalam keadaan syahid dalam ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Mau Pak? Mau Pak? Mau, daripada hidup juga susah. Hidup susah, maksiat mulu, ya Allah, ya. Kalau bisa kita pilih, pasti semua orang mau mati dalam keadaan bulan Ramadan, ya. Dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa?
Kalau bagi orang yang beriman sudah pasti ketika dia meninggal wafat dalam bulan Ramadan dalam keimanan wahtisaban, dia beriman kepada Allah, maka neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang maksiat, ama puasa romannya ogah, ama ibadah jauh, ama masjid juga jauh, tidak pernah sholat, maka ketika dia mati dalam keadaan Ramadan, pada saat hari itu tidak ada siksa kubur, tidak ada siksa kubur, tidak ada neraka kubur. Kenapa? Karena masih menghargai bulan Ramadan. Tapi nanti walitu'milul iddatan wa litukabbirullaha ala ma hadakum, ketika sudah genap selesai dari bulan Ramadan, kita bergemuruh takbir, semua arwah, semua yang sudah wafat menangis dengan terseduh-seduh. Kenapa? Karena tidak ada lagi kenikmatan dalam kubur selain bulan Ramadan. Mereka yang mati dalam keadaan tidak iman, tidak puasa, mati saat Ramadan masih bebas, tapi selesai Ramadan kembali digedik lagi sama malaikat. Dan setan-setan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Ya. Kata siapa Ustadz, setan-setan dibelenggu? Buktinya siang hari itu banyak kaki pada gelantungan semua. Itu di warteg. Ya. Itu bukan setan, Pak. Masih banyak orang yang kelpas-kelpus di pinggir jalan. Itu bukan setan, Pak. Itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu, surga. Ya. Nah, kalau begitu Ustadz, mendingan juga Ramadan hawa nafsunya yang kagak ada. Ya. Mendingan hawa nafsu yang hilang apa setan yang diikat? Mendingan hawa nafsu atau setan yang diikat? Mendingan setan. Kalau hawa nafsu diikat, repot kita, Pak. Begitu beduk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pak, ini susunya, Pak. Enggak nafsu. Karena nafsunya enggak ada. Kan yang kesian pengantin baru, udah ngincer Ramadan diberlipat ganda. Ya. Kalau istrinya udah nyewal-nyewal, Pak, ayo Pak, gua kagak nafsu. Ya. Repot. Allah tahu kebutuhan manusia. Allah tahu. Makanya batasnya cuman subuh sampai maghrib. Sisanya dihalalkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dulu sahabat pada bingung. Ini kalau Ramadan nih yang halal aja haram. Ya, nggak tahu, padahal siang doang. Ya, tuh kalau siang pada ngempet tuh di Masjid Nabawi. Yang satu ngomong, gila lu, kenapa emang semalam gua nggak kuat juga sama istri, jadi juga. Ya. Karena dia pikir malam nggak boleh. Maka turun penegasan surat An-Nisa, uhilla lakum lailatas syiyami arrafasu illa nisahukum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian untuk berjumpa rayu kepada istri-istri kalian. Allah adil, Pak, tahu kebutuhan kita. Bayangin, Pak, kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh, 30 hari suntuk apa enggak rontok rambut. Jangankan saya yang muda, Ustadz Kaswaji juga lempengan ini mah rontok juga dia. Ya. Maka Ramadan itu mulia. Apa ciri mulia, ketanda-tanda kemuliaannya Ramadan? Pertama, Ramadan mulia karena ada arkanul Islam, ada rukun Islam yang wajib seorang muslim jalankan, yakni ibadah puasa. Arkan atau tiang, pondasi-pondasi atau tiang-tiang agama. Kalau orang nggak berpuasa, maka dia sudah meruntuhkan tiang keagamanannya. Berarti dipertanyakan dipertanyakan agama Islamnya. Karena puasa ini wajib hukumnya buat kita. Ya. Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Redaksinya begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa juga, agar kalian bertakwa. Pertanyaannya dalam redaksi ini, kapan kita harus puasa? Kan nggak ada kalimat Ramadannya tuh. Agar seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Siapa? Nabi Daud puasa hari puasa, besok enggak. Nabi Nuh puasa juga 21 hari. Maka dijelaskan dalam Al-Baqarah 186, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang berada tepat pada bulan suci Ramadan, maka diwajibkan mereka untuk berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa pada hari itu dia mendapatkan beban keberatan atau rukhsah, ya, yang dibenarkan dalam agama, sakit, haid, apalagi safar, ya, pada saat itu maka boleh dia mengganti di hari yang berikutnya, ya. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang kalau hukum fikih, kalau dalam kitab Safinat, dalam kitab Sulamut Taufik, bagaimana cara orang puasa safar. Puasa safar itu, Bu, kalau kita mau nggak puasa ada caranya. Misalnya kita mau pulang kampung, pulang kampungnya ke Bandung Barat, kilometernya 101 kilo. Kalau hukum fikih itu udah dapat, boleh kita nggak puasa. Boleh nggak? Boleh nggak puasa, ya. Karena sunnah Nabi itu kalau safar itu nggak boleh, nggak puasa, nggak apa-apa. Cuma harus keluar rumah dulu. Ini jangan-jangan kita mau apa namanya, mau safar, mau pulang kampung, ya, pulang kampung mana? Ke Jawa, naik bis, naik bisnya jam 11. Dari pagi udah ngebul, ngerokok, makan, ya. Begitu jam 11 mobilnya nggak jadi berangkat, akhirnya pulang kampung kagak, puasa kagak. Keluar dulu dari rumah, itu safar namanya, ya. Keluar dulu dari rumah, di pertengah jalan mau buka silahkan. Tuh, jangan dicita-citain, waduh udah mah nggak usah masak, kenapa? Besok kan kita nggak puasa. Mau berangkatnya jam berapa? Jam 2 siang. Padahal jam 2 siang dari jam 6, dari jam 5 tadi subuh sampai jam 2 itu kalau dia puasa mendapatkan pahala yang begitu besar. Begitu keluar rumah dia mau buka, pahala puasanya dapat, pahala sabarnya dapat, ya. Hati-hati. Man aftara yauman min Ramadan illa rukhsah. Barang siapa orang yang nggak puasa satu hari saja, satu hari dia nggak puasa di bulan Ramadan, illa rukhsah, kecuali rukhsah, ujur syar'i yang dibenarkan oleh agama, tadi sakit, safar, haid, menyusui, nifas, ya, itu sengaja-ngaja dia nggak puasa, maka sesungguhnya ketika dia ganti dengan 1 tahun penuh dia berpuasa, itu tidak ada apa-apanya dengan ibadah Ramadan. Maka kita manfaatkan, ya, kuatkan Ramadan ini. Tapi kita jangan terjebak oleh rutinitas. Mentang-mentang udah bulan Ramadan kita ikut puasa, tapi kita nggak jaga puasa tubuh kita juga, ya. Man lam yada qaula zuri wal amali falaysa lillahi hajjat. Kata Nabi, siapa orang yang tidak menjaga perbuatan dan perkataannya dalam sedang keadaan berpuasa, maka sesungguhnya Allah tidak angkat puasanya. Lagi puasa ngomongin orang, gibah. Lagi puasa mitnah orang. Lagi puasa perkataannya kotor, jorok. Atau lagi puasa main judi slot. Na'udzubillahi min dzalik. Ngabuburit, main judi, ya. Ini jadi penyakit masyarakat sekarang, ya. Nah, kalau itu masih dilakukan, tidak akan pernah diangkat dari Allah Subhanahu wa taala puasanya.
Makanya kata Nabi, kam shaimun laisal jaza illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Maka agar kita menjadi la'allakum tattaqun, pelihara seluruh tubuh kita, mata kita, kuping kita. Makanya ada satu makalah bilang begini, ya, ini sebetulnya hadisnya bisa dikatakan ghairu sahih, ya. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Masya Allah. Tarikan napasnya zikir, tidurnya ibadah. Tapi jangan mentang-mentang ditelan mentah-mentah, ini hadis. Tidur habis subuh, bangun-bangun jam 6 kurang seperempat, 15 menit lagi mau buka dia baru bangun. Tanya, kok puasa? Pak, puasa, ibadah juga, tidur, ya. Yang maksudnya tidur ini adalah orang yang kelelahan, habis sahur dia aktivitas, yang ke kantor dia ke kantor, ya, yang bekerja balik lagi dia kerja, tidur jam 12, habis sholat zuhur dia tidur. Tidurnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi jangan sengaja-sengaja begadang, ya. Ini begadangnya mending kalau di Masjid Arafah, masjid, ya. Ini begadangnya pos ronda, ya. Nyari gaple, ya. Begitu sahur pulang, habis sahur dia tidur. Alhamdulillah, ya. Maka ini yang pertama, jaga puasa kita la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa. Itu Ramadan mulia. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu wajib hukumnya dan itu rukun Islam. Yang kedua, kenapa Ramadan itu bisa mulia? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ini turunnya Al-Qur'anul Karim, ya. Pertama kali Al-Qur'anul Karim turun di Gua Hira. Makanya kita ini ada bahasanya nuzulul Quran, ya. Untuk apa Al-Quran? Al-Quran ini adalah yang pertama untuk mendirikan akidah. Karena adanya Al-Quran kita kenal Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kenal kita Allah. Siapa itu Allah yang harus disembah? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Tunggal esa buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya dalam Al-Quran itu berisikan tauhid, ya. Dan supaya kita ini nggak jadi orang yang simpang siur, pagi beriman, siangnya maksiat. Makanya dalam Qul ya ayyuhal kafirun, jangan sampai kita menyembah orang-orang kafir yang sembah. Apa contohnya? Banyak, Pak, ya. Ini namanya kita syirik kepada Allah. Ada syirik itu dua, syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi itu yang tersembunyi. Ini kadang-kadang kita nggak sadar, puyeng dikit minum bodrek, minumnya kagak baca bismillah, Allah kabul itu minum bodrek, puyeng kita hilang. Begitu puyeng kita hilang, untung nih ada bodrek. Allahnya belakangan, bahkan Allahnya nggak ada. Makanya itu Rasulullah perintahkan pada kita, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya Allahnya ngikut. Oh, ya, itu syirik. Syirik khafi yang tersembunyi. Ada syirik jali. Apa syirik jali? Jelas-jelas nyembah dukun, tuh syirik tuh, ya. Nyembah keris, ya. Tuh, pakai gesper. Nih lu lihat nih gesper gua nih. Jangan kan anak perawan, nenek-nenek ngeliat gua lemes nih. Tuh, gara-gara gesper. Itu syirik namanya. Syirik jali, jelas terang-terangkan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya kita itu hasbi rabbi jalallah, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma fi qalbi ilallah, di hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya,
Al-Quran itu berisikan syariat. Al-Quran itu isinya syariat. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah sholat. Pondasinya apa? Al-musyawwad bainan nas fi takalifil ahkam. Kalau udah berbicara syariat, semua di mata Allah manusia sama hukumnya. Ya, sama. Contohnya zakat fitrah. Ya, yang miskin mau zakat 3,5 liter atau 3,5 kilo. Yang kaya tetap aja 3,5 kilo. Itu zakat fitrah. Kalau dia mau lebih, larinya ke zakat mal namanya. Sama. Yang kaya perintahnya sholat, yang miskin juga sholat. Jadi al-musyawwad bainan nas fi takalifil ahkam. Mau jabatan sosialnya apapun, kalau sudah syariat yang Allah tentukan, semua manusia wajib hukumnya. Nggak ada timbang pilih. Ya. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu bisa mulia? Ya. Ramadan mulia dan tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Nabi-nabi kita belum dapat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu belum ada dari zamannya Nabi Adam, belum ada. Lailatul Qadar cuman ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Siapa orang yang ibadah di dalam itu, di malam itu dia beribadah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita akumulasi berarti 83 tahun, sekian bulan. Kita ibadah di malam itu dapat Lailatul Qadar, berarti kita dapat 83 tahun ibadah. Ya. Nabi Nuh umurnya berapa Pak? 950 tahun. Ibadahnya udah pasti 900 tahunan. Umat-umatnya ibadahnya ratusan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam 400 tahun. Umatnya pasti segitu. Tapi umatnya Nabi Muhammad, umur Nabinya Muhammad SAW hanya 63 tahun. Ibadahnya bisa melebihi umatnya Nabi Nuh, bisa melebihi umatnya Nabi Ibrahim. Kapan? Ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau saja dalam seumur hidup kita dapatkan 2, 3, 4, bahkan sampai 10 Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar kita ibadah di hadapan Allah, 10 kali kita dapat, berarti sama juga kita ibadah 830 tahun. Hampir sama dengan ibadahnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Umur boleh pendek, tapi jangkauan kita ibadah di hadapan Allah begitu luas. Hanya ada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada di umat-umat lain, nggak ada. Makanya kita bersyukur adanya Lailatul Qadar. Adanya di 10 hari yang terakhir. Nggak disebutin kapannya, tapi ada lambang-lambangnya. 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Tapi jangan cuma dicetol dipilih doang malam ganjil, itikaf. Ya. Sing-singkan baju kita, lemparkan sejadah kita, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terbalik sekarang, udah Lailatul Qadar namanya kita. Kenapa? Biasanya udah di akhir hari, puasa kagak, pada ke mall tuh emak-emak, buka puasa di mall, ya, pulangnya belanja, ya. Sepi masjid Lailatul Qadar, ya. Itu namanya Lailatul Qadar. Ya. Maka di malam-malam itu buat kita untuk penuhi masjid-masjid kita penuhi ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita persiapkan ini
adalah nanti ujungnya kepada ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau sudah genap kita sampai 29 atau 30 hari, maka kita seperti bayi yang baru lahir. Kita dapat Lailatul Qadar. Ya. Orang yang di Lailatul Qadar, yang di Ramadannya banyak dosa, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ada hadis qudsi, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum kata wallahu alaikum warahmatullahi. Apabila ada hamba-hambaku yang datang kepadaku dengan membawa dosa 7 lapis langit, semua langit tertutup oleh dosanya, hatta mala'atis sama thumma nadimtum, dan dia minta ampunan kepadaku, di hari itu dia angkat kepalanya, dia menundukkan kepalanya, angkat tangannya, seraya dia berdoa pada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosaku, maksiat yang kami lakukan, ibadah sedikit yang kami lakukan. Maka pada hari ini, di bulan yang betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mintalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta malatis sama summa nadimtum kataballahu alaikum, maka seketika itu Allah turunkan rahmatnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ramadan ketemu Ramadan, kita merasa cepat begitu berlalu, tapi kita tidak sadar sebetulnya umur kita ini akan cepat habis, akan cepat habis. Maka di kesempatan Ramadan ini, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Nggak mandang umur, biar kita masih muda juga, kalau udah umur mah tetap aja mati, Pak. Udah tua, rambut udah putih, kuping udah kurang dengar, mata kurang awas, ya, masih aja banyak yang hidup karena emang belum sampai umurnya. Nah kita nih yang masih muda-muda, masih seger-seger, ya, umur itu nggak ada yang tahu mati aja, ya. Maka kita sempatkan, ya, kita sempatkan diri kita ini untuk ibadah di Ramadan, ya. Jangan sampai kita tinggalkan Ramadan ini, apalagi sholat tarawihnya. Ingat, sholat tarawih itu nggak ada, Pak, di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan ada nggak? Nggak ada. Selain bulan Ramadan nggak ada tarawih. Makanya sayang buat laki-laki meninggalkan tarawih, sayang. Kalau nggak sempat ke masjid, minimal bisa di rumah sama anak istri. Ya Ustaz, saya kagak bisa ngimamin anak istri saya. Gampang. Karena apa? Karena suratnya panjang-panjang yang saya dengar. Nggak harus, ya. Suratnya pakai surat panjang, harus hatam? Nggak harus. Perintahnya Nabi Muhammad SAW itu keluar rumah hanya 5 hari untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa? Dulu belum ada tarawih, namanya qiyamul lail, ya. Makanya mansoma wa qiyaman, siapa orang yang puasa dan qiyaman, bangun tengah malam, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Cuman 5 malam keluar dari rumah menuju Raudhah, ya. Nggak jauh ya kayak ya. Bapak-bapak yang udah umrah tahu Raudhah tuh nggak jauh jaraknya. Ustaz Kaswadi apalagi udah sering bolak-balik, ya. Ya. Nggak jauh dari Raudhah, keluar Nabi nggak ajak, tapi karena ini Nabi yang sholat, ini tokoh sentral yang sholat, pembawa risalah yang sholat, yang lain ikut. Dilakukan oleh Nabi 5 malam, ya. Kenapa kok malam ke-6 Nabi nggak keluar lagi? Bertanya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Nabi nggak mau yang bukan fardu jadi fardu, namanya tetap sunnah tuh. Karena kalau Nabi lakuin itu jadi seolah-olah wajib. Makanya Nabi sisanya itu di dalam rumah. Bagi kita lebih afdol kalau kita datang ke masjid berjamaah,
berjamaah, ilmu pas-pasan, bacaan pas-pasan, datang ngekor aja ngekor ya. Kalau kita mampu silahkan bawa anak istri kita ya, biar gampang nih kan. 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 23, jangan ribut. Kalau ribut nanti yang girang yang gak sembahyang ya. Kata yang 23 salah, kenapa ya? Harusnya 11. Kata yang 23 salah, harusnya 23 ya. Tukang ojek denger, mendingan gue nih gak salah, kenapa ya? Gue gak sholat ya. Nah, jangan, sama itu sunnah. Kalau yang 23 bacanya dari hal hakumut ya sampai tahu. Makanya dihafalin bener-bener ya. Baca kul ya, hafalannya pas-pasan, keder Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Keder imam. Dia tutup wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la dhalin. Baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna dilupa, inna yang belakang nyautin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, dia pikir ya. Makanya jadi imam syaratnya ya kudu hafal. Kalau nggak hafal baca Quran depannya. Makanya kalau di Arab Saudi itu boleh kita pegang Quran ya. Banyak yang cepet-cepet, silahkan, boleh nggak cepet boleh, tapi yang penting tumakninahnya dapat, karena syaratnya itu adalah tumakninah. Arkannya, rukunnya sholat itu diantaranya tumakninah. Sebatas mana tumakninah? Tumakninah itu sebatas kalimat subhanallah, tapi jangan cepet-cepet juga ya. Lihat juga makmum, nih belakang rambutnya udah pada putih, jenggotnya udah putih, umurnya udah banyak, diajak ngebut pengkor, pulang-pulang asam urat. Nggak, gila tuh imamnya kecepetan tuh. Ada juga yang lama, yang muda kagak betah, pulang duluan. Oh, lama bener gua ambil 11 rakaat aja dah, kelamaan, udah kagak kuat, pengen ngopi, pengen ngerokok ya Allah ya. Nah itu Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam momentum Ramadan ini ya, kita ini betul-betul menjalankan syariat Allah. Apalagi ini awalur rahmah. Ini minggu pertama ini, 10 hari pertama semua orang dikasih rahmat, girang semua ya. Bukan cuma orang Islam yang girang, orang Cina juga sih girang. Itu pada jualan lontong, pada jualan pacar Cina ya. Bukan cuma orang Islam doang yang kira ya. Semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada senang ya. Maka kita laksanakan awalur rahmah ini ya, supaya kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nanti yang kedua, maghfirah, ampunan dari Allah. Kenapa maghfirah, ampunan dari Allah? Di 10 hari kedua, ini ulama nih, 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan dari Allah. Kenapa? Karena di tanggal 17 tadi ada turunnya Al-Quran. Dan nanti 10 akhir ketiga iskum minan nar. Kenapa iskum minan nar? Bagi mereka yang dapat Lailatul Qadar ya. Makanya alhamdulillah tadi saya dengar ya, begitu banyak padat acaranya Ramadan di sini. Ada keluarga ya, apa? Pesantren keluarga. Pesantren keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita seperti keluarga Nabi. Betul nggak? Mau keluarga Nabi apa? Nabi Adam alaihissalam, silakan. Mau kayak Nabi Ibrahim, ibu-ibu mau nggak Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Nabi, istrinya soleha lagi ya. Ibu Sarah itu orang yang soleh. Cuman Nabi Ibrahim itu punya bini 3. Kalau ibu-ibu mau kayak Nabi Ibrahim ya ikhlasin dah lakinya tuh, biar punya 3, bukan 2, 3. Pertama Ibu Sarah, izin ke Ibu Sarah
Ya, minta nikah lagi kepada Ibu Hajar. Ibu Sarah nanti melahirkan Nabi Ishak, ya. Ibu Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail. Ada lagi satu lagi, Ibu Siti Kuntoroh namanya. Tapi dari Ibu Siti Kuntoroh tidak melahirkan Nabi. Nah, nanti linguistiknya kepada alur, ya. Kalau nanti ada dari turunan Nabi Ismail, itu keturunan orang Arab Saudi. Kalau dari Ishak, itu keturunan orang-orang Amerika, orang-orang Barat. Dari Ibu Kuntoroh, Asia Tenggara ke sini, beda-beda, genetiknya beda-beda, ya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita. Ini tugas kita sebagai laki-laki untuk kontrol anak dan istri kita. Untuk apa? Kontrol, Pak. Apalagi anak-anak, maaf, kalau kita punya anak perawan, anak-anak perempuan, jangan sampai kita kecolongan. Kenapa nggak puasa? Menstruasi. Ini sampai 20 hari menstruasi, ya. Tuh silakan, makanya dikontrol, suruh istri kita coba kontrol, lihat bekasnya ada apa enggak, sampai begitu tuh. Nah, ibu-ibu juga anak-anak kita, ini kadang-kadang kita keder melihat perempuan, ya, puasa sama puasa tapi tidak menjaga auratnya. Meskipun ini hal beda, nggak membatalkan puasa, betul, ya, hal yang beda memang. Tapi tutup aurat itu perintah dari agama, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa barengin sama perintah agama tadi. Ini lagi puasa pakai celana kecil, Masya Allah, bajunya ngetat, ngabuburit lewat depan kita yang nggak sengaja ngeliat, nggak kedip lagi kita, ya. Katanya kalau kedip dosa, enggak, kalau diliatin terus mah dosa juga, batalin, ya. Makanya kerjasama dah, laki-laki, antara laki-laki muslim dengan perempuan muslim kerjasama. Yang laki-laki jangan jelalatan, yang perempuan juga tolong hargai mata laki-laki, pakaian yang sopan, ya. Nah, itu wajib gak buat kita? Wajib. Apalagi jadi laki-laki. Jangan sampai kita jadi suami jayus, Pak. Apa suami jayus? Anak pacaran kita diemin, itu jayus. Berarti kita laki-laki yang gak punya cemburu. Anak pacaran kita harus cemburu. Kita jaga itu harkat martabat kita. Ntar aja kalau udah minum es cendol nggak pakai kelapa, perut menjendol, nggak punya bapak, keder yang kita, ya, malu nggak kita? Malu. Tapi kita antepin tuh pergaulannya. Giliran udah kejadian nyebut Allah, ya Allah, salah apa ini gua? Padahal dari awal yang udah salah tuh Bapak, nggak monitor, ya. Maka ini bulan Ramadan, ya. Ibu-ibu kalau bisa silahkan tutup auratnya, Bu, ya. Masa kalah sama artis-artis yang buka-bukaan, ya. Ada artis yang buka-bukaan giliran Ramadan tetap aja dia pakai kerudung, bajunya gamis, tuh, ya. Silahkan deh ibu-ibu mau pakai kerudung apa, macam-macam udah model, ada model Manohara, ada model Manori juga ada, oh ya. Ada juga kerudung jilbab sakaratul maut juga ada, segi 4 dililitin ke leher, tuh jilbab sakaratul maut, makan bakso keselak mati, saking dililitinnya tuh, ya. Pokoknya apa, tutup, silakan tutup. Ini tantangan kita, Pak, sebagai laki-laki untuk selalu menjaga. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga keseluruhan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir nih, Pak, Bapak yang udah tua-tua. Ramadan selesai, kita seperti bayi lagi yang baru lahir, Pak. Tapi dosanya muka mah tetap begitu. Ya, muka mah tetap nggak berubah. Gitu, jangan sampai salah tafsir nih. Wah, ntar habis Ramadan kita kayak bayi lagi. Enggak. Ya kalau gigi udah habis mah kayak bayi juga. Ya, enggak, ya, tetap muka mah tetap begitu, tetap muka mah gitu, ya. Cuman dosa-dosa kita udah kayak bayi yang baru lahir, nggak ada dosa, nggak ada kiparot di antara kita. Mudah-mudahan kalau kita sampai iman dan wahtisaban tadi. Tapi kalau ibadahnya cuman seremonial, sekedar aja,
mata nggak dijaga, puasa tetap main judi, ya tetap maksiat puasanya, ya jangan harap deh yang begitu, ya itu berarti belum imanan wahtisaba, belum. Maka mudah-mudahan Allah berikan iman dan Islam pada kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Diingat ya, mulianya Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Dan siapa orang yang ada di dalam itu, maka dia wajib berpuasa. Enggak ada toleransi, ya, enggak ada toleransi. Ya. Al-musyawwat bainan nas fi takalifil ahkam. Siapapun wajib puasa kecuali tadi, ya. Wa man kana maridon, dan barang siapa pada saat hari itu disusahkan, sakitkah, nyusuikah, ya, nifaskah, perjalankah, wa man kana maridon au ala safarin fa'iddat, atau dia jalan pergi jauh, safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia menggantinya nanti di hari yang berikutnya setelah Idul Fitri. Ya, maka itu tegangan kita. Yang selanjutnya yang lebih gembira lagi adalah kita mendapatkan inna anzalnahu fi lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tidak ada umat lain selainnya umat Nabi Muhammad ini yang buat bergirang kita. Umur boleh cuma sampai 63 tahun, umur boleh cuma sampai 70 tahun, tapi ibadah kita, kalau kita dapat 10 Lailatul Qadar selama umur hidup kita, berarti 830 tahun kita ibadah. Muka kita tetap cemerlang begini, tapi ibadahnya tetap 830. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah serta hidayah kepada kita semua. Ya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kemurahan rezekinya kepada kita untuk menghadapi Ramadan ini. Ya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, jauhkanlah kami dari pendapatan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Berikanlah ilmu kepada kami agar untuk dimanfaatkan di dunia dan akhirat. Min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Dan jangan jadikan kami hati ini yang tidak khusyuk dalam ibadah. Terkadang kami sadar ya Allah, ibadah kami ini hanya linnas, hanya untuk manusia, hanya ingin dipandang manusia, hanya untuk pamer di hadapan manusia. Tapi hati kami tidak khusyuk di hadapan-Mu ya Allah. Karena bisa jadi ya Allah, di hati ini, di tubuh ini masih banyak tersirat makanan-makanan haram yang kami makan. Di tubuh ini masih banyak minuman-minuman haram yang kami minum. Di tubuh ini masih timbul daging-daging yang kami hasilkan dari perbuatan dan makanan haram ini ya Allah. Maka kami bersujud di hadapan-Mu ya Allah, agar supaya daripada ibadah kami ini dalam ibadah yang khusyuk, wa qalbin la yakhsha, hati yang khusyuk di hadapan-Mu ya Allah, puasa yang khusyuk di hadapan-Mu ya Allah. Jaga hati kami ini ya Allah, agar supaya tidak mengotori daripada ibadah kami. Wal amalin la yarfa, dan amal yang Engkau angkat ya Allah, bukan amal yang Kau campakkan, bukan amal yang hanya sekedar kami perbuat tapi tidak menghasilkan ibadah ya Allah. Kami sadar ya Allah, banyak perbuatan-perbuatan kami yang masih banyak kurang di sana sini ya Allah. Genapkanlah itu semua dalam rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Wa du'a illa yasma, dan doa-doa kami yang tidak Engkau dengar ya Allah, doa-doa kami yang Kau tidak kabulkan ya Allah. Meskipun begitu sadar kami ya Allah, lebih banyak kami berbuat maksiat daripada kami ibadah di hadapan-Mu. Lebih banyak kami ketika kami butuh pertolongan-Mu kami ibadah, tapi tatkala kami dapat rizki dan rahmat-Mu kami lupa di hadapan-Mu. Maka kami sadar ya Allah, ketika doa ini tidak diangkat dan tidak didengarkan dan tidak dikabulkan padamu, kami tidak marah ya Allah, tetapi berikan kekuatan iman kepada kami
agar supaya doa-doa kami diampuni dan dikabulkan oleh Engkau ya Allah. Allahumma innaka afuun, ya Allah ampuni segala dosa maksiat kami. Mumpung di bulan Ramadan ini kami bersyukur dalam keadaan Ramadan, kami beribadah dalam keadaan Ramadan, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kau takdirkan ya Allah, kalau memang Kau takdirkan, beri takdir kepada kami yang baik-baik. Matikan kami dalam keadaan bulan suci Ramadan, matikan kami dalam keadaan membaca Al-Quran, matikan kami dalam keadaan sujud, matikan kami dalam keadaan sholat, matikan kami dalam keadaan perbuatan-perbuatan baik di bulan Ramadan ini. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Kau robek hati ini. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Kau tetapkan iman seperti hari ini, Kau tetapkan iman di pagi hari ini, Kau girahkan iman di pagi hari ini kepada kami. Jangan Kau robek lagi hati kami, iman yang sudah tebal ini, yang iman yang sudah betul mantap di hadapan-Mu ya Allah, yang kadang-kadang terkikis dengan urusan dunia, yang kadang-kadang terkikis dengan urusan yang tidak manfaat untuk akhirat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah dalam hati ini, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, pandanglah kami, pandanglah dengan rahmat-Mu, min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, berikanlah kami irsyad pertolongan dari-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, beri pertolongan kepada kami ya Allah. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, beri ampunan kepada kami. Waghfir lana dzunubana, ampuni segala dosa-dosa kami. Wa'fu anna ya Allah, berikanlah ampunan maaf kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, warzuqna fa innaka khairur raziqin, berikanlah sebaik-baiknya rezeki kepada kami. Wahdina, jauhkanlah kami. Wanajjina, tinggalkanlah kami. Wanajjina minal qaumin, dari orang-orang kaum zalimin, wal kafirin, dan orang-orang yang bodoh ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada, Allahumma nuran fi qalbi, berikanlah cahaya di hati kami ya Allah. Wa nuran fi sam'i, berikanlah cahaya di pendengaran kami. Wa nuran fi basari, berikan cahaya dalam pandangan kami. Wa nuran fi fikri, berikanlah cahaya di pikiran kami. Wa nuran fi qabri, berikan cahaya dalam kubur kami ya jal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Na'udzu billahi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah